Nah, balik lagi kan dengan aku Renia dan Mbak Tiara di sini masih ngobrol-ngobrol tentang Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Kita lanjut aja ya Bun ya. Mbak Tiara nih, kan banyak nih Mbak perempuan-perempuan sekarang tuh mereka tadinya wanita bekerja, terus udah gitu berhenti sementara karena harus melahirkan dan membesarkan anaknya sekian tahun gitu. Nah terus saat si ibu dia memutuskan untuk kayaknya aku pengen kerja lagi deh gitu. Itu hal yang paling dasar yang harus dia siapkan sebelum dia berenang lagi keluar itu ke dunia luar lagi itu apa Mbak? Oke, yang paling dasar pastinya adalah memastikan ketika nanti ibu kerja, ketika ibu nanti berenang lagi ke lautan luas, itu siapa yang bisa memastikan bahwa kebutuhan anak itu terpenuhi gitu. Misalnya yang nemenin anak, misalnya anaknya masih terlalu kecil misalnya, yang bagian nemenin anak sehari-hari di rumah siapa, kemudian juga yang kasih makan siapa, yang memastikan. Wait, tunggu. Pertanyaan aku nambah nih ya, sedikit aku selipin. Idealnya seorang ibu Ya. bisa dia kerja lagi tuh kalau sebaiknya pas anaknya tuh udah sampai di umur berapa bisa dia tinggal lagi? Idealnya amannya. Kalau berbicara tentang amannya sebenarnya kembali lagi ya bisa sangat berbeda-beda gitu situasinya. Tergantung pada sejauh mana sih resource yang dimiliki keluarga itu gitu. Misalnya untuk keluarga yang jauh dari anggota keluarga lain misalnya, kemudian masih kesulitan juga untuk panggil babysitter misalnya atau panggil ART. Ya misalnya benar-benar cuma berdua, mungkin bisa ditunggu sampai misalnya anak sudah lebih mandiri gitu. Anak sudah lebih mandiri misalnya usia sekolah usia 4 tahun, 5 tahun kayak gitu. Nah tapi kalau misalnya keluarganya bisa nih misalnya anaknya dititipin ke daycare ya mungkin sedini mungkin juga bisa gitu orang tua untuk kembali, ibu untuk kembali kerja gitu. Tapi ya itu dia tetap harus memastikan kebutuhan anak ini terpenuhi gitu. Kebutuhan baik yang paling primer dulu ya, kebutuhan makan, mandi, kemudian juga setelah itu yang berikutnya kebutuhan anak untuk distimulasi gitu. Jadi memastikan bahwa anak jadinya yang enggak dibiarin aja gitu seharian tidak melakukan kegiatan-kegiatan apapun kayak gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Dan pada saat memutuskan seperti itu perlu sekali untuk berdiskusi dengan pasangan, berdiskusi dengan suami sejauh mana sih yang suami bisa lakukan juga kayak gitu. Oh gitu. Jadi ini ya apa namanya harus ada kontribusi juga dong ya dari suaminya. Ya betul. Harus kerjasama karena kan yang punya anak berdua. Ya sih. Kirain cuma nitip terus lahirin aja. Jadi memang harusnya peran dan tanggung jawab baik itu ayah maupun ibu tuh sebenarnya sama di hadapan anak. Harus imbang ya. Harus imbang. Nggak boleh yang satu lebih menonjol daripada pasangan yang satunya lagi betul. gitu ya. Lebih ke ininya Mbak, lebih ke detailnya nih. Kalau si ibu akhirnya ya dapat izin nih dari suaminya kerja gitu. Nah pembagian tugasnya yang idealnya nih Mbak, yang idealnya aja deh gitu. Sebaiknya apa nih sih yang harus disiapin sama si bapak sama si ibu selain kalau tadi kan ini kita berandai-andai mereka hanya berdua nih, oke lah ada support sistemnya keluarga dekat gitu. Nah selain hal itu yang harus disiapkan si pasangan berdua ini apa nih kalau dua-duanya kerja? Diskusi yang jelas satu sama lain, pembagian tugas misalnya pada saat pagi yang bagian nganter anak ke sekolah siapa gitu misalnya, kemudian yang bagian jemput siapa, kemudian juga pembagian yang memastikan bahwa makanan selalu tersedia di rumah itu siapa kayak gitu. Terus juga memastikan juga nih baik bapak dan ibu kalau misalnya weekend sejauh mana sih mereka mau untuk berkomitmen gitu
Ya, bersinergi, berkomitmen untuk bisa sepenuhnya hadir gitu pada anak, karena kan posisinya misalnya kalau weekday dua-duanya udah kerja gitu. Kalau misalnya weekend ujung-ujungnya pada sibuk dengan kegiatan masing-masing, dengan gadget masing-masing, tentu kan jadinya sebenarnya nggak adil juga gitu untuk anak. Jadi perlu didiskusikan itu juga, sejauh mana pasangan ini mau berkomitmen gitu ketika ada waktu luang untuk bisa sepenuhnya masuk, untuk bisa sepenuhnya berinteraksi dengan anak, seperti itu. Jadi harus balance ya, harus balance. Terus ayah juga jangan pasrah bodong lah istilahnya ya. Jangan pasrah Istilah bodong. baru. Pasrah bodong tuh yang ya udah pokoknya kamu atur sendiri deh, mah gimana lah. Sementara si ibunya juga aktivitasnya di luar kan ya. Betul. Gitu. Mau percaya ya, percaya sama orang juga nggak bisa 100% kan kalau untuk urusan megang anak gitu. Betul. Ya Mbak ya. Nah, kalau ini gimana nih Mbak, untuk ibu yang bekerja, gimana cara dia bisa tetap memberikan stimulus kecerdasan intelektual dan kecerdasan spiritual untuk anak? Kalau yang full time mom di rumah itu kan ya dia bisa pantau anaknya 24 jam di hadapan dia, kan nggak ada masalah dengan hal itu. Nah, kalau untuk wanita karir, bunda yang aktif di luar gitu, dia harus melakukan apa untuk tetap bisa menjalankan fungsinya yang ini? Ya, yang paling pertama sih kita harus memastikan ketika ada waktu kita bersama anak di rumah, itu kita full ada untuk dia gitu. Mungkin memang jadinya kesannya untuk anak-anak yang ibunya bekerja dengan anak-anak yang ibunya full time secara kuantitas kelihatannya berbeda. Tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah kualitas gitu. Sejauh mana sih memang si interaksi anak dan orang tua pada saat itu tuh benar-benar baik dan bermanfaat untuk anak gitu. Jadi biarpun misalnya di sehari-hari jadinya anak mungkin di daycare atau anak misalnya sama anggota keluarga lain, tapi begitu bersama ibu bisa tuh kemudian fokus memasukkan stimulasi-stimulasi, baik itu misalnya stimulasi intelektual, stimulasi perkembangan berpikir, kemudian stimulasi tadi spiritual gitu. Bisa kan misalnya pada saat weekend kebetulan misalnya untuk yang muslim kebetulan bapak dan ibunya lagi ada di rumah, oh ya itu jadi waktu untuk kita bareng-bareng misalnya sholat berjamaah gitu, atau juga ngaji bareng, kemudian sama-sama misalnya berdiskusi tentang tentang kalau tentang masalah-masalah anak di sekolah misalnya, seperti itu. Untuk yang Kristen misalnya setiap hari Minggu bisa ke gereja bareng gitu, jadinya juga aktivitas-aktivitas seperti itu menjadi suatu quality time gitu, menjadi hal yang juga jadinya ditunggu-tunggu sama anak dan menjadi hal yang juga menyenangkan gitu buat anak gitu. Terus juga tadi ya misalnya terkait stimulasi kognitif misalnya, stimulasi intelektual, mungkin sekedar misalnya diajak ngobrol secara mendalam gitu, bahwa kan sebenarnya kemampuan anak dalam berbahasa itu sangat erat berkaitan dengan kecerdasan gitu. Jadi ketika anak sudah lebih terasah untuk ngobrol, lebih terasah untuk menyampaikan apa yang ada di pikirannya, kemudian juga cara dia berpikir logis, itu semua kan sebenarnya bisa didapatkan dengan interaksi secara mendalam dengan orang tua. Misalnya anak ngelihat bagaimana sih cara orang tua menyikapi suatu hal gitu, itu bisa dia contoh juga gitu, dan itu sebenarnya yang bisa menjadi stimulasi. Jadi maksimalkan sebisa mungkin waktu yang ada. Iya, walaupun bunda seorang wanita karir yang aktif di luar rumah gitu. Betul, ya. Dan dijaga betul-betul hubungan emosional antara bunda dan anak kali ya. Kaitannya juga ke situ ya Mbak ya, masalah betul sekali. Quality time itu. Kedekatan juga. Oke, luar biasa deh Mbak Tiara ini. Mudah-mudahan bunda-bunda nambah ya wawasan dan ilmunya tentang menjaga hubungan ya, dalam keluarga, baik dengan pasangan, dengan anak, dan untuk kebahagiaan diri sendiri juga. Betul. Jangan dilupakan. Nah, kebetulan nih Mbak Tiara, ada sedikit nih tadi ceritanya tim aku nih bikin research nih tentang pion clinician. Kata tim aku nih, tim psikolog di Pion Clinician ini ada 22 ahli psikolog.
yang pastinya semua tuh udah sesuai klasifikasi dan standar psikolog. Di Pion Clinician, para ahlinya terdiri atas psikolog klinis dewasa, anak, dan remaja. Pendidikan konselor laktasi, praktisi EMDR, dan praktisi teraplay. Benar ya Mbak itu ya? Iya, betul. Nah, praktisi EMDR nih apa ya Mbak? Sebenarnya praktisi EMDR itu ya terapis-terapis atau psikolog-psikolog yang sudah mengambil sertifikasi untuk si terapi EMDR ini. EMDR ini juga terapinya bentuknya tuh sebenarnya mungkin aku nggak bisa jelasin secara spesifik juga ya, tapi itu bisa diberlakukan untuk menangani trauma-trauma seperti itu. Oh gitu, klien yang kayak punya trauma ke kejiwaannya, lebih kejiwaan atau apa nih? Lebih ke apa ya? Sebenarnya ya macam-macam sih. Misalnya kan juga ada orang-orang yang misalnya trauma Karena tapi kecelakaan gitu iya, mamanya, bisa juga contoh, kayak gitu. jadi dia apa namanya ada apa sedikit langsung kayak lebih freak out gitu Iya. reaksinya gitu. Nah kalau praktisi teraplay ini apa Mbak? Kalau teraplay ini jadi dia itu terapinya tuh bentuknya kayak bermain gitu. Jadi tujuannya untuk meningkatkan interaksi antara orang tua dengan anak. Oh gitu, ini praktisi teraplay ini lebih ke orang tua dan anak ya, Iya, jadi memperdalam. bukan dewasa ya, bukan untuk dewasa. Oh cukup Tapi sebenarnya lengkap. kayaknya bisa juga sih untuk dewasa juga. Cuman biasanya memang banyak digunakan untuk itu dia perdalam interaksi antara orang tua dengan anak. Oke, cukup lengkap ternyata para psikolog yang ada di Pion Clinician ini. Jadi butuh apa aja kalau emang butuh ngobrol-ngobrol dengan psikolog, monggo dateng loh langsung ke Pion Clinician. Browsing aja kali di Google ada kali ya Mbak ya? Betul, ada websitenya kok. Di situ Ada udah ya. jelas siapa-siapa aja psikolog yang ada di dalamnya. Kemudian juga untuk menghubunginya, kontaknya juga udah ada, alamat juga udah ada. Luar biasa. Nah, bunda-bunda, habis sudah semua pertanyaan aku untuk temaku hari ini, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Sama ya kayak slogan aku biasanya untuk persembahan untuk Bunda ini loh. Mbak Tiara, terima kasih banyak waktunya untuk ngobrol-ngobrol dan terima kasih juga sudah turut mencerdaskan bunda-bunda di rumah dan memberi apa ya motivasi dan pencerahan bahwa Bunda, dirimu 24 jam di rumah berhak bahagia. Betul Jangan sekali. lupa, gitu ya Mbak ya? Betul sekali. Oke deh, kalau gitu. Waktunya aku Renia beserta tim persembahan untuk Bunda untuk mengundurkan diri. Sampai ketemu lagi bunda-bunda di episode kita yang berikut-berikutnya tentunya dengan topik yang lebih menarik lagi. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker ya, yang disiplin biar cepat hilang COVID-19-nya. And don't forget to subscribe, like, comment, and share YouTube Mata Milenial Indonesia TV juga. Ya udah, sekarang aku pamit dulu. Sampai jumpa lagi, Bunda Cerdas Keluarga Bahagia. Bye.